Kalian tentu sudah pernah mendengarkan tentang masa Mesozoikum. Mesozoikum berasal dari bahasa Yunani, yaitu meso artinya antara dan zoon artinya binatang atau makhluk hidup. Lalu, pernahkah kalian mendengar kata Jurassic? Jurassic World bahkan dijadikan sebuah film fiksi yang disutradarai oleh Colin Trevorrow. Film ini bercerita tentang kehidupan dinosaurus yang berhasil menjadi film terlaris di tahun 2015 lalu. Tapi apa kalian sudah pernah mendengar tentang Trias atau Triassic? Pada masa inilah sebenarnya pertama kali hewan reptil dan dinosaurus raksasa mulai muncul ke muka bumi. Yuk kita bahas! Tapi seperti biasa, bagi yang belum like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya, yuk sekarang lakukan untuk mendukung kami terus menyediakan informasi menarik lainnya. Periode di dalam skala waktu geologi merupakan periode pertama era Mesozoik, dimulai pada 252 juta tahun yang lalu pada akhir periode Permian dan berakhir pada 201 juta tahun yang lalu ketika periode tersebut digantikan oleh periode Jura. Periode Trias menandai awal dari perubahan besar yang terjadi di sepanjang masa era Mesozoikum, khususnya dalam distribusi kontinen, evolusi kehidupan, dan distribusi geografis makhluk hidup. Di awal Trias, hampir seluruh daratan utama di dunia bersatu dalam superkontinen Pangea. Iklim terestrial sebagian besar hangat dan kering meskipun musim hujan musiman terjadi di wilayah yang cukup luas, dan kerak bumi relatif diam. Trias diikuti oleh kepunahan besar dalam sejarah muka bumi. Peristiwa ini terjadi di akhir Permian ketika 85 sampai dengan 95% spesies intervertebrata marine dan 70% vertebrata terestrial mati. Selama pemulihan kehidupan pada periode Trias, hewan-hewan yang ada di daratan mulai berkembang. Reptil meningkat dari segi keanekaragaman serta jumlahnya. Dan untuk pertama kalinya, dinosaurus muncul, hewan yang bertubuh besar yang menjadi ciri dari kelompok ini selama periode Jura dan Kapur. Akhir dari Trias ditandai dengan kemunculan mamalia pertama, bertubuh kecil berbulu seperti binatang yang berasal dari reptil. Nama Trias yang kemudian dimodifikasi menjadi Triassic pertama kali dicetuskan di tahun 1834 oleh seorang paleontologis berasal dari Jerman yang bernama Friedrich August von Alberti untuk menamai sekuen lapisan batuan yang terdapat di Jerman Tengah yang berada di atas batuan Permian dan di bawah batuan Jura. Nama Trias mengacu pada pembagian strata yang dibagi atas 3 unit. Zaman atau periode Triassic ini menjadi 3 bagian loh. Ada zaman Trias awal yaitu lapisan Trias bawah, ada zaman Trias tengah yaitu lapisan Trias tengah, dan ada zaman Trias akhir yaitu lapisan Trias atas. Kemudian apa ya yang menjadi ciri-ciri zaman atau periode Trias ini? Ini dia. Yang pertama, memiliki iklim panas dan kering. Yang kedua, aktivitas vulkanik dan tektonik meninggi. Yang ketiga, endapan di permukaan bumi berupa batu pasir dan evaporit. Yang keempat, tidak ditemukan glasiasi di Guto. Yang kelima, awal Trias ditandai dengan induk benua tunggal atau Pange. Yang keenam, akhir Trias terjadi pemisahan Pange dan peristiwa kepunahan. Yang ketujuh, tumbuhan yang mendominasi adalah tanaman runjung atau konifer. Yang kedelapan, Theropsida adalah subkelompok mamalia pertama yang hidup dan berevolusi di Trias. Yang terakhir, dinosaurus yang mampu hidup di zaman ekstrim ini adalah reptil Pitosaurus. Ada beberapa temuan fosil dari peninggalan periode Trias pada zaman Mesozoikum ini, yaitu Costosuchus, yaitu reptil yang berperan sebagai predator buat makhluk lain yang lebih kecil. Staurikosaurus, yaitu karnivora berukuran kecil dan mini. Proterosuchus, yaitu sejenis reptil yang mirip dengan buaya dan hidup di awal periode Trias. Xenophasus, yaitu mamalia pertama pada periode ini. Plesiosaurus, yaitu sejenis kada leher panjang berukuran mini. Silophysis, yaitu spesies dinosaurus pertama di periode ini. Gak cuma itu loh, pada periode Trias juga ditemukan beberapa peninggalan dari jenis tumbuhan yang bisa kamu jumpai sampai sekarang ternyata, yaitu tumbuhan pakis dan tumbuhan cemara. Kemudian batu bara dipercaya udah ada pada periode ini dan terbentuk dari fosil tumbuhan yang udah membentuk dan mengalami reaksi kimia, jadi bisa dipakai untuk bahan
bakar. Nah, itu dia hal-hal seputar Triasik. Gimana? Menarik bukan? Jangan lupa share video ini ya untuk menebarkan manfaat. Terima kasih sudah menonton.